Obrolan Budaya RRI Madiun. Pendengar, setelah tim obrolan budaya menempuh perjalanan kurang lebih 10 km dari arah kota Madiun menuju ke timur, saat ini berada di Desa Sobrah, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Salah satu desa yang saat ini dan hari ini melaksanakan suatu adat tradisi budaya Jawa, yaitu bersih desa atau nyadran. Pendengar dan pemirsa RRI Net, untuk lebih jelasnya mari kita ajak menuju ke salah satu lokasi untuk melaksanakan prosesi acara tradisi adat budaya Jawa, nyadran dan bersih desa. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini tim obrolan budaya RRI Net Madiun telah berada di sebuah desa, yaitu Desa Sobrah, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Salah satu desa yang masih melestarikan tradisi budaya, yaitu bersih desa atau nyadran yang setiap tahunnya masih dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, bagaimana prosesi atau adat tradisi budaya yang dilaksanakan oleh Desa Sobrah ini, tim obrolan budaya akan bincang-bincang dengan tokoh masyarakat, yaitu Bapak Haji Sobirin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari potensi Pak Haji, Desa Sobrah, walaupun zamannya sudah modern, lebih-lebih ini di masa pandemi COVID-19 masih melaksanakan suatu tradisi budaya, yaitu bersih desa atau nyadran. Mengapa nyadran atau bersih desa ini dilaksanakan di Punden Sobrah, Pak? Ya, begini, saya mewakili yaitu dari masyarakat Desa Sobrah karena mengadakan bersih desa itu adat dari nenek moyang kita yang dulu-dulu. Saya sebagai zuriat generasi penerusnya juga saya ajak terus mengikuti itu adat-adat nenek moyang yang kita sudah diberi pelajaran. Tapi tujuan pokok bersih desa, saya bersama-sama muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berangkat bersama-sama untuk ziarah makam Eyang ingkang babat Dusun Sobrah, khususipun di sini. Maka dari itu mudah-mudahan semua zuriat yang berdoa di sini, mudah-mudahan Desa Sobrah diberi kekuatan, diberi penuh barokah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari balak-balak yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia ini. Terus kemudian bersih desa atau nyadran ini selama Pak Haji menjadi tokoh masyarakat di Sobrah yang mengadakan ini Desa Sobrah. Ya. Tempatnya apakah harus di Punden sini, Pak? Ya, selama saya tahu, mulai saya bertahu bilih bersih desa itu selama saya tahu di sini ini, maka itu saya sebagai zuriat terus melanjutkan acara-acara yang dibikin oleh nenek moyang kita.
Berbicara masalah punden, ya Pak Haji ya, bahwa punden ini adalah merupakan peninggalan leluhur atau nenek moyang, khususnya nenek moyang dari desa Sobrah ya. Keberadaan punden secara leluhur atau yang babat atau yang pertama kali menempati desa Sobrah, keberadaan punden yang ada di sini kira-kira sudah berapa tahun Pak? Kalau saya menemukan yaitu prasasti Prasasti ya. prasasti itu uang logam yang ada di makom yang di tempat saya itu saya pindahkan makom itu saya lebur ada uang logam-logam yang selama sebagian itu yang paling lama itu 1694. Jadi di uang logam itu di uang logam ada tulisan tahun yaitu 1694. Itu uangnya tulisannya masih Arab dan Jawa. Nah, maka dari itu saya benar-benar itu mengajak duriat-duriat yang di Desa Sobrah, marilah kita bersama-sama untuk mendoakan nenek moyang yang sudah jerih payahnya untuk menilari, untuk meninggali yaitu Desa Sobrah, karena sedulunya itu saya itu dapat berita dari Kediri itu katanya di Desa Panguripan, tetapi setelah itu dipimpin oleh itu Demang, yaitu yang Demang Lurah Demang Palang itu kan di tempat itu di daerah di tempat tinggal saya itu katanya itu yang membuat itu Desa Sobrah. Jadi yang pertama kali untuk menempati sebagai kepala desa istilahnya kades ya Pak. Ya, sekarang kepala dulu Demang Pak ya. Ya dulu Demang. Demang Palang itu ya. Demang Palang itu katanya itu Demang Palang itu untuk bisa yang menguasai 7 desa, karena zaman dulu itu peneluan untuk kekuatan Demang itu. Terkait dengan keberadaan punden Pak Haji ya, yang ada di Desa Sobrah. Apa kira-kira yang dimakamkan di punden sini ini adalah salah satu tokoh masyarakat atau mungkin yang babat Desa Punden Pak, Desa Sobrah ini Pak? Karena saya kehilangan jejak utawi nama-nama urut-urutan dari silsilah, karena saya harus bertanya-tanya kepada orang yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, yang mana yang paling dekat antara yaitu zuriat dari nenek moyang ini, itu saya benar-benar yaitu percaya bilih ini nenek moyang makamnya di sini. Gitu ya Pak. Kemudian prosesi Pak ya, prosesi terkait dengan bersih desa, mungkin warga masyarakat yang berduyun-duyun bersama-sama untuk menuju punden ini, prosesi yang diadakan di punden ini apa Pak? Kalau dulu belum ada yaitu corona utawi COVID-19 utawi virus corona itu. Dulunya kalau malam itu ya kami ada yang tahlil biasa, ada siangnya itu ya masyarakat, karena masyarakat itu dua, ada yang punya hak kesenangan, kebudayaan, itu ya kalau siang ini biasanya tari gambyong, hiburannya ya, tari gambyong ya. Selama 3 tahun ini saya setelah berubah, yaitu tiap-tiap malamnya itu saya minta berdoa sama-sama di sini, mudah-mudahan kita berdoa apa yang kita minta mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan istighosah atau mungkin juga hiburan yang diadakan di punden Pak ya. Mungkin secara naluri bahwa orang Jawa tidak meninggalkan selamatan atau brokoan. Itu mungkin ada Pak, semacam ada tumpengan bagian Pak. Ya semua masyarakat itu ada yang semua bahwa itu ya selamatan lah. Selamatan itu lan
itu untuk makanan, sesaji makanan yang sudah dipindah dari rumah itu mudah-mudahan selamatan itu kan minta doa, itu namanya selamatan minta doa selamat, karena itu semua sedekah itu tujuannya yaitu hasil sedekah utawi fadilah sedekah itu diberikan kepada roh Mbah ingkang babat desa Sobrah sini, mudah-mudahan jadi tambah amal kebagusan roh yang ingkang babat desa Sobrah ini, yang akhirnya roh yang ingkang babat desa Sobrah mudah-mudahan ditempatkan dengan posisi yang paling bagus, ditempatkan sama-sama dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Pak Haji Sobirin atas bincang-bincang kita dengan tim obrolan budaya. Semoga ada guna manfaatnya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah, capek. Capek loh. Tumpengnya tadi sudah jadi belum? Ya ampun papi. Aku tuh capek loh. Dari tadi skincareku itu udah luntur gara-gara di dapur terus. Oh alah, nduk. Mahal skincarenya papi. Itu untuk upacara yang penting di desa kita, tumpeng itu. Ya wes sekarang aku tanya loh papi ya. Itu Jan itu buat apa tau? Wong kita tuh sekeluarga cuma 3 orang. Ini sama Pak Di 4 orang. Oh masa banyak banget sampai tumpeng, apa pengen aku tambah lemu no papi. Wah yo. Oh alah. Ini saya sudah dia samperin Pak Demu untuk segera berangkat untuk acara selamatan bersih desa. Nah itu Pak D. Ya. Dari kemarin itu si papi nyuruh masak tumpeng ayam apa segala macam, pokok endok masak onggo bersih desa. Nah aku tuh udah dimikir loh papi, wong aku bersihin kamar aja kadang-kadang males loh Pak D. Lah kok suruh bersih desa, lah yo kesel no. Piye tuh Pak D, aku tuh nggak ngerti deh, papi tuh nggak kekinian banget gitu loh. Ya sebentar, bersih desa kok harus membersihkan desa satu desa enggak. Lah kan ya bersih nanti kamar. gotong royong. Oh gotong royong semua gitu. Ya gitu ya. Iya, Gimana Pak D, jelasin toh Pak D biar Jadi, papi itu paham. Batasan pengertiannya bersih desa itu. Yang dimaksud bersih desa yaitu membersihkan desa, bukan berarti disaponi seperti lantai atau jogan itu enggak. Nah maksudnya ini dibersihkan dari Sengkolo Sukerto supaya bahwa masyarakat desa itu bersih dari segala macam penyakit. Adalah gitu Sengkolo loh. Sukerto ngerti ora? Sengkolo. Wes gak ngerti ngene. Apanya telo? Yes, beda, ngene. beda ya? Jadi bersih desa itu memang suatu kegiatan masyarakat yang diadakan 1 tahun sekali ya. Untuk membersihkan. Bersih dari yang kelihatan dan bersih dari yang tidak kelihatan. Gitu loh. Gitu. Jadi ada event itu, ada apa itu ranting ke jalan, ayo ndang dibersihkan. Ada sampah numpuk, dibuang di tempatnya, bersama-sama. kerja bakti. Jadi desa kelihatan bersih. Sebenarnya bukan hanya itu, tapi desa tersebut bersih dari semua, dari penyakit, bersih dari kejahatan juga. Oh, gitu ya Pak Pur? Ya, seperti itu yang Sengkolo itu dimaksudkan. penyakit, kejahatan, sesuatu yang buruk ya, gitu ya Pak D. Sesuatu yang buruk yang menimpa desa ini supaya bersih, tidak ada lagi. Nah, itu ada yang menamakan bersih desa, sedekah desa.
nyelameti desa. Nyadran. Nyadran. Nah, Ini terkait dengan hari atau ya waktu pelaksanaan. Orang Jawa itu pasti ngambilnya di bulan Suro. Suro itu awal bulan di tahun Jawa ini. atau tahun hijrah. Kalau tahun hijrah Muharram. Berarti Ya. acara kayak bersih desa ini selain bulan Suro nggak ada ya Pak Nah, De ya? ada. ada. Ya. Terus Gimana? Suro Sapar Ruah. Oh Ruah. Ya. Diadakan dalam bulan Ruah Jawa ya. Itu karena apa? Mau bulan Ramadan. Oh. Jadi akan puasa. Ndang neng Ruah iki dienekke bersih desa. Bahkan tidak hanya bulan-bulan itu, ada yang dilaksanakan pada bulan Maulud. Ini juga ada. Oh, waktu Maulud Nabi ya Pak De? Nah, ini Maulud Nabi. Juga ada yang diadakan pada bulan Agustus. Bersamaan. Sebentar, Ya, sebentar. nggih. Jadi kalau orang Jawa itu tadi ada yang Suro, ada yang Ruah, Ada yang ada Maulud. yang Maulid. Kalau masyarakat yang modern itu ya pakai bulan Masehi. Terutama di perumahan-perumahan itu. Dan itu masih dilakukan di Nah, masyarakat masih. kita ya? Jadi itu kalau bulan Masehi dilakukan di bulan Agustus. Sekalian sedekah bumi, sedekah desa, nyelameti desa, sekalian merayakan hari Kemerdekaan. proklamasi hari kemerdekaan. Kenapa di kalender itu nggak sekalian ditulisi gitu loh Pak De sama Papi kan enak. Kan aku yang Aduh. anak kekinian ini nggak ngerti gitu. It- Jadi di situ ditulis waktunya bersih desa Ya, gitu. ya enggak bisa begitu. Oh, enggak bisa ya. Orang itu saja dulu ya Pak Pur, Nggih. dilaksanakan misalnya bulan Suro. Ya. Kuwi kudu bar panen. Nah, Harus setelah panen kok. setelah Kenapa? panen. Ya karena di situ itu ada pesta juga gitu loh. Oh, makanya aku suruh masak-masak. Nah, Iya, iya. ini Lah kan itu kalau syukuran itu. Kalau enggak pas panen gimana? Nah, iya kan merepotkan. Iya. Masyarakat jadi repot, bingung, tidak ada modal untuk membuat buceng itu tadi. Oke. Nah, kebetulan kalau di desa itu habis panen, ini dilaksanakan kan paling tidak beras sudah punya sendiri. Sekarang Papi harus tahu, Apa? gara-gara tiap tahun ini kita harus melaksanakan yang namanya bersih desa, itu kebun belakang ojo mung pete tok Pi. Lah mosok dhewe apik sego karo pete lah ya. Ya nanti ditanami kacang Kacang, panjang. lain terong, Ya, ya itu. bayam. Gede-gede terongnya. Timun Papi. Nah. Ya, ayam ya boleh loh Papi. Boleh buat kandang belakang itu. Oh, iya, iya. Kan Jadi masih gini. luas itu. Oke, Pak De benar. Ya, Jadi gini lagi Pak Pur. ya. Terus gimana untuk Madiun ini kan wilayah kota. Ya, Jadi tidak ada desa. ya. Ya. Tapi masyarakatnya ingin melestarikan. Orang adanya kelurahan, masuk diganti. Bersih kelurahan. Iya, iya. Iya ya. Lah iya. Pripun Pak De? Ya tetap. Nah, ini begini. Kelurahan itu pun dulu kan berasal dari desa. Oh iya. Ya, juga ada pamongnya Mbah Bayan, Mbah Kami Tuwo, Mbah Uceng dan sebagainya. Lah sekarang di Aduh, apa to Ya. kuwi aku gak ngerti. Lah Itu memang jabatan pamong. Jabatan. jabatan. Pamong waktu dulu. Waktu dulu, kalau sekarang seperti kaur keuangan, Oh, iya. kaur pembangunan. Ini yang mengiblat pada kelurahan itu tadi, ya. Jadi Itu. ya tetap seperti di Kelurahan Sogaten. Oke. Itu ya namanya tidak acara bersih kelurahan, ya Bersih bersih, desa. desa. Meskipun di situ itu sudah dikepalai lurah, bukan dikepalai kepala desa. Dan ini lagi Pak Pur, Yeah. mungkin kamu juga bertanya, apakah harus di punden, kuburan, dan lain Ya, sebagainya itu tadi? ceritanya begini. Ya, tempat-tempat itu dianggap tempat itu untuk melestarikan bahwa disitulah
dulu nenek moyang kita yang babat desa itu pernah bersemayam di situ, pernah istirahat di situ, pernah dikebumikan atau di sarekne di situ. Jadi begini, mengapa itu dilakukan di Punden, itu Punden Burunda, itu berarti dulu sebuah bangunan. Kalau di situ ada bangunan, ya berarti di situ dulu ada hunian. Nah, kalau itu dilaksanakan di makam, pasti dipilih makam cikal bakal. Artinya makam kuno, makam bibit sekawit dulu. Karena apa? Untuk mengenang. Kalau di sini ada makam, pasti sekitar itu sudah ada hunian. Masyarakat. Tapi kalau bersih desa itu diadakan di pohon besar, di sendang, itu untuk pelestarian lingkungan yang dulu pernah untuk ngangsu ya. Nah, sendang itu air sumber kehidupan. Makanya di situ tiap tahun diselamati sendang itu biar enggak mati. Jadi semua itu harus diselamati ya. Iya. Sendang. Nah, tujuannya untuk melestarikan, untuk melestarikan. Jangan salah paham. Kenapa Pak D? Kadang-kadang itu ada yang mengartikan nyembah. Nah ini enggak boleh. Sebentar Pak D. Yeah. Papi kok enek sing gosong ya? Masa? Sek. Oh ya bentar. sudah. Ya. Pro 1, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, salam sehat walafiat, salam corona minggat. Dulur, ada 3M. 3M. 1. Mencuci tangan sampai bersih. Mencuci tangan sampai bersih. Jangan lupa memakai masker. Jangan lupa jaga jarak. Alhamdulillah. Oh, klik. Pendengar pemirsa RRI Net, berbagai macam corak budaya yang ada di wilayah Nusantara
akan menambah khasanah budaya bangsa. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini tim obrolan budaya telah menelusuri beberapa daerah. Saat ini telah menuju Desa Sobrah, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Salah satu desa yang masih melestarikan adat tradisi budaya Jawa, yaitu nyadran dan bersih desa. Bagaimana pelaksanaan nyadran atau bersih desa di masa pandemi COVID-19 ini? Saat ini tim obrolan budaya telah bertatap muka dengan Kepala Desa Sobrah, yaitu Bapak Suyatno. Assalamualaikum Pak Yatno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yatno, melihat potensi desa, yaitu Desa Sobrah yang ada di wilayah Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, ini adalah salah satu desa yang masih mau melestarikan adat tradisi budaya, yaitu nyadran atau bersih desa. Dilihat dari potensi yang ada di Desa Sobrah, apa saja Pak ya potensi budaya yang ada di Desa Sobrah ini Pak? Nyadranan adalah salah satu yang masih tersisa dari budaya yang ada di Desa Sobrah ini. Karena menurut kami nyadranan adalah sebagai bentuk upaya pemersatu atau sambung rasa antar warga, menambah silaturahim, kemudian ungkapan rasa syukur warga kepada pendahulu, yang mana pendahulu kita dulu berjuang keras untuk babat tanah Desa Sobrah ini yang berjuang. Adanya acara ini sebenarnya ini doa buat leluhur kita yang dulu berjuang membuka lahan ini. Jadi ini wajib kita pertahankan dan kita regenerasikan kepada anak-anak muda bahwa kita harus tetap ingat para pejuang kita yang dulu. Seperti itu, Pak Kades, setelah Pak Kades mengatakan bahwa tujuan dari bersih desa atau nyadran adalah mengenal jasa atau mengenal perjuangan para leluhur, terutama yang babat Desa Sobrah Pak ya. Tujuan yang sebenarnya ini memang untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa sejak dulu para leluhur terutama Desa Sobrah ini kita peringati dalam bentuk nyadran atau bersih desa. Yang tujuan umum bagaimana Pak ini? Tujuan umum adalah sebagaimana saya katakan tadi bahwa agar supaya masyarakat tidak lupa akan pejuang yang telah membuka lahan ini. Kemudian yang kedua, menyambung rasa silaturahmi antar warga dengan makan bersama, kemudian sedekah bersama, tetap terjaga kerukunan antar warga. Mudah-mudahan semakin ke depan nanti semakin meriah, harapan saya seperti itu. Pak Yatno, dilihat saat ini adalah masa pandemi COVID-19 Pak Yatno ya. Memang untuk melaksanakan suatu acara ini memang harus melalui protokol kesehatan. Mungkin pelaksanaan bersih desa yang ada di Sobrah ini saat atau masa-masa seperti ini ada perbedaan Pak dengan masa-masa yang sebelum pandemi ini Pak? Ya, tentu saja kita harus menyesuaikan keadaan yang ada, yang mana akhir-akhir ini negara kita khususnya dilanda adanya virus COVID-19. Namun situasi tersebut tidak mengurangi kekhidmatan daripada adanya acara nyadranan di Punden ini. Namun demikian, jauh sebelumnya kami sudah mensosialisasikan kepada warga bahwa acara kegiatan nyadran tetap dilaksanakan, tapi prinsip kita harus memperhatikan protokol kesehatan.
semua warga saya kira sekarang sudah paham dan mereka juga sadar akan kesehatan diri sendiri masing-masing. Demikian. Kemudian Pak Yatno, saya melihat dari aktivitas para warga yang telah berbondong-bondong tadi untuk menuju ke punden Pak Yani tadi dengan berbagai macam membawa hidangan. Yang jelas tadi setelah kita buka, kita ketahui bahwa di situ ada semacam panggang, bujang dan sebagainya. Ini merupakan rasa syukur warga Desa Subrah kepada Allah, semoga dalam acara ini membawa berkah Pak. Mungkin harapan ke depan gimana Pak setelah diadakan suatu bersih desa seperti ini Pak? Melihat temanya kan sudah bersih desa. Ya, harapan kami ke depan agar supaya warga masyarakat terhindar dari masalah, bebas dari segala macam mara bahaya, keamanan tetap terjaga gitu. Dan tadi Bapak bisa lihat masing-masing itu ada panggang ya, panggang ayam Jawa. Itu adalah salah satu ikon ya, ikon Sarasean di Desa Subrah seperti itu. Nyadranan ikonnya panggang Jawa seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kades, Pak Yatno yang setelah melaksanakan bersih desa dan juga ini dalam arti nguri-nguri adat tradisi budaya Jawa yang ada di Subrah, Kecamatan Rungu, Kabupaten Madiun Pak Yatno ya. Kita hidup tanpa agama tidak akan berkah, hidup tanpa budaya tidak akan indah. Demikian Pak Yatno, terima kasih atas bintang-bintangnya dengan tim obrolan budaya RRI Net Madiun. Semoga ada guna manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam, untung aku tadi bau, kalau gosong lah yo aku dimarahin papi. Pi, lihat nih Pi, masakanku aku udah masak Pak D, ayam black pepper. Ini enak. Black pepper ya apa? Black itu hitam, pepper itu kertas. Jadi ini tadi tak bungkus kertas hitam. Bakar papi, maksudnya. Tuh, terus ada ini French heart. Apa kuwi? Ati goreng. French heart. Hati itu hati. Hati goreng. Sama ini namanya sip. Oh, itu bukan. Bis. Oh, bis, iya benar. Yu itu kau, bis jadi kopis. Iya itu. Jadi masakan keluarga kita untuk bersih desa itu kekinian tapi. Ya enggak apa-apa ya memang. Bagus ya. Budaya itu kan berjalan juga. Anut zaman kelakon lah sesuai dengan. Pade sama papi nanti kalau ditanya menunya apa ingat. Ayam black pepper. Black pepper. Jadi yang namanya panggang itu harus ada. Karena itu ikonnya bersih desa di Desa Subrah. Duh, capek aku. Terus ini mau diapain? Loh, Seta, berapa kardus kamu? Itu tadi yang siap satu. Ya, tambah lagi 3. Jadi 4. Karena ini kan sodakoh. Jadi bersih desa, sodakoh desa, nyadran. Dibarengkan dengan itu. Kalau nyadran itu upacara untuk yen orang jatuh ngunggah ke luhur. Jadi mendoakan para leluhur. Kirim doa. Makanya itu di Subrah tadi dilaksanakan di pemakaman. Oh gitu. Ya wes, udah gini tok dimasak, udah 4. Nanti untuk yang lain diberikan untuk yang lain. Sebenarnya aku tuh kayak
penasaran gitu loh Pak De. Ya kalau penasaran duduk. Ya wes, Sing lah ini yang tadi aku enak. ngapain toh Pak? Iya, artinya dengarkan. Dengarkan. Dengarkan saya ngobrol sama Pak D. Penasaran Tahu nggak? gimana Tumpengnya prosesnya? ada tak tapi tumpengnya? Ada. Tumpengnya apa tak? Hah? Tumpengnya apa? Nasi bertumpeng-tumpeng. Yen metu kudu lempeng. Hah? Yen metu kudu lempeng. Nek menggok mabrak lawang. Nah, Itu. kalau keluar itu harus lurus. Sama dengan buceng. Apa buceng? Yen mlebu kudu kenceng. Oh, duh pikiranku wis liya. Kalau Oke. masuk harus kenceng. Oke. Kalau nggak baiklah. kenceng nggak bisa Masuk. masuk. Jadi lawangnya yang tengah. Oh. Iya. Aduh. Baiklah. Jadi gini ya Pak D, Iya. itu prosesi. Ya. Mungkin tiap desa, Desa, ya. itu lain. Lain ya. Ya. Kalau di sini tadi cukup dengan selamatan, hanya saja juga diceritakan bahwa mestinya Ya. kalau tidak pandemi Ya. itu ada hiburannya, yaitu apa gambyong ya tadi. Gambyong, Oh, ya, gambyong. gambyong. Tak kirain Nah, dangdutan. iya. Oh enggak ya. Dari Pak Depur ini Oh, mungkin apa? Kalau Yang di sudah, tempat saya pada waktu sebelum pandemi itu Manggulan itu melekan Pak Bri. Ya. Ya. Oh jadi malamnya. Malamnya. Itu Ya. melekan. tirakatan Pak. Tirakatan. Kalau di sebelah tadi yasinan. Yasinan. Kalau tempat saya itu melekan nanti setelah jam 12 mubeng desa. Tuh, Ya. keliling desa. Mubeng desa. Setelah itu nanti kembali ke Punden, selamatan kecil-kecilan ngira sarapan. Oh, Ya. jadi itu semalam suntuk. Setelah suntuk. Udah Nah, sampai sarapan. iya sarapan, nanti pulang, nanti jam 10 selamatan itu tadi banyak orang. Sebentar Pak D itu Ya. muter desa itu jalan kaki apa? Jalan naik kaki. motor? Jalan kaki. Jalan kaki tanpa bersuara. Itu maksudnya begini loh ya. Ya. Masyarakat, kok kamu mengakui bahwa di sini desamu? Apa kamu tahu betul tentang desamu? Ya, maka diubengi, Maka dikelilingi. desa kelilingi. itu. Lah dikelilingi itu ya sambil. Ya. Sambil apa? Pertama pengamanan itu tadi. Maka kelilingnya malam ya. Ya malam jam Sis 12. kampling. Nah, terus mungkin di situ ditemukan loh, kok masih ada hewan hama begini, kok masih loh kok banyak tikus Nah, dan lain sebagainya. Itu apalagi ini penting untuk para pamong desanya. Pamong desa itu zaman dulu harus ngerti situasi dan kondisi Desa desanya, itu, ya. situasi dan kondisi masyarakatnya. Betul, jadi yang Ya. dikatakan Pak Depur tadi, di daerah lain begini, acara bersih desa itu ya, sore, habis selamatan, itu lurahnya itu membawa pecut. Di sini pamong desa, Jogoboyo, kami tuwa, Mudin kaur dipecuti karo lurah, tuwer, terus semua lari. Hah? Larinya itu ya ngubengi desa desa, itu tadi. Nah itulah kekerasan no. Ya enggak, mengelilingi desa. Lurahnya sebagai pemimpin di situ ya harus tegas. Tapi benar dipecut itu. Pamong-pamongku kamu harus tahu wilayahmu itu di Di mana, mana saja. masyarakatmu itu di mana. Ya pura-puranya dipecut. Terus pamong-pamong desa ini lari. Ngubengi desa, mengelilingi desa. Ya. Salah satu prosesi. Itu Nah, begitu. setelah kalau di tempat saya setelah kundangan itu tadi selamatan itu kemudian diadakan upacara gambyong. Tari gambyong. Ya. Ini sudah termasuk ke hiburan. Karena apa? Dulu loh ya, hiburan seperti itu sangat ditunggu-tunggu. Masyarakat. Karena apa? Tidak bakal menikmati hiburan kalau tidak habis panen. Gitu. Nah,
Aku Kuwi jadi panen, inget Papi. ya. Dulu waktu kecil Papi pernah gendong aku di sini terus kita nonton reok apa ya Nah, kayak gitu terus di desa. Seperti itu. Ya Ada ampun. hiburannya tidak hanya gambyong dan elektron atau campur sari, mungkin ada riok mubeng desa itu Tahun tadi. ini aku yo kangen loh digendong Papi. Walah, gak kuat. Gawak Bersih namben. desa. Jadi begini ya, jadi ada hiburan, ada yang hiburannya itu wayang, Ya. ada yang kalau dulu itu gambyongan ya, itu tari tayub, sekarang dangdut mungkin. Oh no, jadi, nah itu ya, termasuk ini kemanfaatannya. Karena masyarakat kita itu dari agraris sudah menuju ke masyarakat industri, sehingga waktu itu sangat berharga, sehingga orang tidak perlu, tidak bisa lama-lama menikmati hiburan, maka hiburan itu dipersingkat. Hanya untuk syarat saja, Iya, kan? salah satu. Misalnya di Desa Sogaten, di lingkungan Jalan Tuntang, itu dulu kalau bersih desa itu ada gambyongnya, tari tayub itu. Lah karena saat ini masyarakat sudah sibuk, jadi tari tayub itu tetap diadakan, tapi hanya sekedar saja, sekedar formalitas saja. Oke. Selain itu kemanfaatannya apa? Ya maaf nun sewu, kita dulu loh ya, tidak sekarang enggak ada. Dulu itu yang namanya pesta, maka diadakan setelah panen, setelah panen raya. Wah itu memang bebas, sebebas-bebasnya sampai dia itu minuman keras. Maka sekarang dikondisikan karena itu tidak bermanfaat. Maka Diganti jangan atau dialihkan. Itu tadi. Jadi pada intinya itu setiap daerah itu beda-beda Beda-beda. ya. Ada yang tayub, Ya. gambyong, ada juga yang reok. Reok, Tetapi karena wayang. sekarang pandemi Covid jadi ya wes cuma Iya. ini aja makan-makan aja ya Pak Iya, ya. makan saja. Jadi Ada suatu kepercayaan di salah satu desa itu yang masih harus wayang. Itu ada Wayang kulit. wayang kulit. Ini karena ya situasi seperti ini dan ekonominya juga seperti ini karena ya Covid itu tadi, maka diganti CD. Ya, CD, wayangnya itu mutar video. 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 Ya. Karena apa pundennya yang nunggu itu Iya. minta tiap tahun Wayangan ini. Berarti itu nanti CD diputar terus pakai layar besar gitu. Iya, harus dilihat bareng-bareng. Bareng, melekan ini. Jadi begini ya, intinya bersih desa itu membersihkan desa dari segala sesuatu yang kotor, yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat oleh mata. Oke. Yang kedua adalah tasakuran. Rasa syukur. Yang ketiga yaitu mendoakan para arwah yang babat desa situ. Nah, Oke. Aduh. Intinya apa? Cek. Walah. Halo? Temanku Esmeralda. Oh ya wes janjian di depan ya. Nanti kumpul-kumpul di balai desa. Ya wes. Pak De. Iya. Tapi aku mau ini sama Esmeralda dulu. Oh iya iya Ya, iya. karena ini iya, ya, iya. berangkat ya. Nggih, monggo. Iya, Monggo. berangkat. Monggo keparno protokol kesehatan dipun tindakaken sareng-sareng. Menika panjenengan kangge ngreksa bab perkawis kesehatan kados to masker dipun agem ingkang trep lajeng mangke astanipun nggih kedah menapa nggih wijik ingkang resik lan napa nggih jarak dipun atur piyambak-piyambak kula panjenengan pados menapa nggih pados slamete golek warase. Nek sak mboten-mbotene yen kula panjenengan niku nggadahi pengatos-atos napa nggih ngestokke dawuh pemerintah protokol kesehatan dipun jagi insyaallah kula kinten mboten badhe wonten menapa-menapa. Sumangga dipun tindakaken sareng-sareng.
1 Kanal Inspirasi. Mugi-mugi Desa Sobrah tansah pinaringan gemah ripah loh jinawi subur makmur lan sedaya masyarakatipun pinaringan sehat wal afiat seger kewarasan. Bagaimana prosesi yang akan dilaksanakan oleh warga? Saya sudah bincang-bincang dengan seorang warga yaitu Bapak Wardoyo. Assalamualaikum Pak Wardoyo. Waalaikumsalam. Pak Wardoyo, setelah melihat para warga yang telah melaksanakan bersih desa, tadi para warga sudah berbondong-bondong untuk menuju punden dengan berbagai macam bawaannya. Tadi ada yang membawa makanan, juga ada yang membawa semacam tumpeng atau mungkin sebagai yang dibawa itulah sebagai sarana untuk selamatan Pak Wardoyo ya. Kira-kira yang dibawa Pak Wardoyo tadi apa ya? Yang saya bawa tadi adalah tumpeng sama panggang, itu mewujudkan rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Pak Wardoyo tadi untuk datang ke punden ini dalam rangka bersih desa, membawa suatu makanan adalah tumpeng dan setelah panggang buceng ya Pak ya. Panggang buceng tersendiri, nama yang disebut panggang buceng itu terjadi apa saja Pak yang ada di situ ya? Ya biasanya ayam yang disembelih itu ya dipanggang sama tumpeng sama lauk pauk yang ada, biasanya itu terdiri dari sayur-sayuran, dikasih bumbu supaya biar enak gitu. Kemudian Pak Wardoyo, Pak Wardoyo sebagai masyarakat Desa Sobrah Pak, apa selalu ini Pak Wardoyo untuk mengikuti acara bersih desa ini Pak? Ya, saya sebagai masyarakat Desa Sobrah selalu mengikuti, karena itu kan merupakan adat budaya desa kami dan itu harus diuri-uri lah istilahnya itu. Mungkin sejak kapan Pak Wardoyo ini mengikuti acara bersih desa di Desa Sobrah ini Pak? Ya, saya mengikuti bersih desa ini selama ya saya menjadi ketua RT lah. Mungkin dulu masih bujang, Pak Wardoyo kan asli masyarakat Sobrah ya. Mungkin sudah berapa tahun kira-kira dari Pak Wardoyo memulai kecil atau mungkin dewasa sampai saat ini sudah berkeluarga mengikuti terus Pak? Kalau mengikuti selama saya masih remaja sudah mulai mengikuti adat budaya yang ada di Sobrah ini ya sampai sekarang lah. Sudah puluhan tahun ya Pak, Pak Wardoyo ini untuk mengikuti acara bersih desa yang ada di punden Sobrah ini Pak ya. Kemudian Pak Wardoyo dalam mengikuti acara-acara seperti ini mungkin Pak Wardoyo mempunyai kesan dan pesan tersendiri Pak? Ya itu kesannya biasanya kan selama setahun kita menanti kan ada rasa bangga lah terhadap ini kan tanah leluhur kami yang ada di Sobrah ini. Gitu. Kemudian Pak Wardoyo sebagai warga asli Sobrah sini Pak ya. Pak Wardoyo, kalau Pak Wardoyo sebagai warga masyarakat Sobrah, kira-kira ya, upama Pak Wardoyo ini tidak mengikuti acara seperti ini bagaimana Pak? Ya sekiranya masyarakat Sobrah ini kan takut akan bencana atau ada tanah longsor atau banjir gitu biasanya kan ada istilahnya Pak Gebluk lah gitu. Pak Gebluk, ya. Pak Wardoyo, saat-saat ini Pak Wardoyo ya, ini wilayah Indonesia bahkan dunia Pak ya, ini sedang dilanda semacam Pak Wardoyo tadi
dalam bahasa Jawa mengatakan pagebluk. Nah, kalau mungkin pagebluk ini bisa dibilang juga bencana, Pak. Di pengertian Pak Wardoyo ya, pandemi atau bahasa Jawa pagebluk COVID ini 19 ini bagaimana Pak dengan diadakannya bersih desa seperti ini, apa ada penambahan atau mungkin ada pengurangan dan sebagainya? Ya, alhamdulillah di Sobrah ini belum terjadi positif corona, tapi kan istilahnya dengan adanya nyadranan ini bisa mengusir permohonan ya Pak, ya permohonan Allah untuk mengusir COVID-19 ini dari desa Sobrah ini, dari dunia lah ini. Kemudian harapan dari Pak Wardoyo setelah mengadakan acara seperti ini, mungkin kedepannya bagaimana Pak? Ya, kedepannya biasanya kan ada tayuban, ada sebelum corona ini. Corona kan ada tayuban kayak gitu. Jadi tempatnya di Bunden sini di ya. Di Bunden sini. Setelah ada selamatan, ya. Mungkin teruskan hiburan. Hiburan tayuban ya Pak ya. Karena ini musim masih pandemi. Ini ditiadakan. Mungkin setelah pandemi ini sudah reda, sudah hilang, mungkin adat seperti tayuban masih dilanjutkan Pak? Ya sekiranya tinggal Bapak Kepala Desa kalau dilanjutkan, tapi permohonan masyarakat harus dilanjutkan. Gitu. Ini adalah ada tradisi masyarakat yang sudah melekat ya Pak ya. Walaupun masa pandemi, walaupun ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan, tapi secara sederhana acara bersih desa atau nyadran ini tetap dilaksanakan oleh warga Desa Sobrah ini. Ya, terima kasih Pak Wardoyo atas bintang-bintangnya dengan tim obrolan budaya RRI Net Madiun. Semoga dengan adanya nyadran atau bersih desa ini para warga Sobrah, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun tetap terhindar dari musibah apa yang diharapkan oleh warga masyarakat Desa Sobrah ini. Terima kasih Pak Wardoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan budaya